Yo halo guys, lama tidak bersua kembali bersama Mimin Guanteng. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Oke, film kita kali ini berjudul Hipnotik yang rilis tahun 2023. Film ini bercerita tentang usaha seorang detektif dalam mencari putrinya yang hilang. Namun saat detektif itu sedang berusaha menemukan sang anak, beberapa hal yang tak terduga pun terjadi. Di mana detektif itu harus berhadapan dengan penyelidikan kasus perampokan bank yang kejam yang dilakukan oleh seorang perampok yang memiliki kemampuan untuk menghipnotis korbannya agar mereka melakukan apa yang diperintahkannya. Ternyata penghipnotisan tersebut merupakan hasil program rahasia pemerintah sebagai bentuk konspirasi yang paling tinggi. Bagaimanakah aksi detektif ini dalam menemukan putrinya dan juga bagaimana ia melawan pria penghipnotis tersebut? Kalau begitu, langsung aja kita ke filmnya. Film diawali dengan proses hipnoterapi yang dilakukan oleh seorang detektif polisi bernama Danny Rourke. Saat itu Rourke diminta untuk mengingat kembali hari di mana putrinya yang bernama Minnie hilang di taman saat sedang bermain. Karena kejadian itu, seorang pelaku bernama Lyle Terry ditangkap atas tuduhan penculikan. Namun beberapa kali menjalani sidang membuat Lyle Terry dibebaskan karena dinyatakan cacat mental dan tidak mengingat sama sekali kejadian tersebut. Hingga sampai saat ini pun Minnie tidak pernah ditemukan. Beberapa saat kemudian, Rourke pun harus mengakhiri sesi terapinya karena mendapat sebuah telepon dari rekannya yang bernama Nick bahwa ada seseorang yang menelepon akan terjadi perampokan di Bank Austin untuk mengambil kotak deposit nomor 23. Rourke dan Nick pun menuju ke Bank Austin, tetapi mereka hanya memantau lewat CCTV terlebih dahulu dari dalam mobil box. Saat sedang memperhatikan CCTV, Rourke fokus pada pria yang diketahui bernama Del Reyne yang sedang duduk bersama seorang wanita di kursi taman. Mereka berbincang beberapa kata dan saat Del Reyne mengatakan bahwa cuaca hari ini sangat panas, serasa seperti di depan tungku. Tiba-tiba saja wanita itu benar-benar merasakan panas, lalu melepas semua pakaiannya dan berdiri di pancuran air serta membuat kemacetan di jalan. Lalu Del Reyne pergi menuju dua orang penjaga yang berada di depan bank dan mengatakan sesuatu. Del Reyne kemudian berlanjut menuju Bank Austin. Rourke yang melihat hal itu pun bergegas untuk pergi ke kotak deposit lebih dulu untuk membuka kotak deposit nomor 23. Alangkah terkejutnya Rourke bahwa di dalam kotak itu terdapat foto putrinya. Di sisi lain, Del Reyne pergi ke teller dan hanya dengan mengatakan bahwa hari ini sudah sore, tiba-tiba teller langsung menutup mejanya dan pergi ke kotak penyimpanan deposit lalu mengambil sebuah kotak. Rourke yang sedari tadi berada di ruangan tersebut mencoba menghentikan teller itu, tetapi ia malah dihadang oleh dua penjaga sebelumnya yang berjaga di depan. Teller itu kemudian pergi menaiki mobil penjaga dan menabrakkan mobil tersebut. Seketika Del Reyne mengambil kotak yang dibawa teller tersebut lalu meletakkan alat peledak. Seketika juga ledakan pun terjadi. Karena tidak ingin kehilangan jejak, akhirnya Rourke berusaha mengikuti Del Reyne bersama dengan kedua rekannya. Namun saat mereka sampai di atas gedung dan akan menangkap Del Reyne, tiba-tiba Del Reyne mengatakan jika mereka akan menangkap orang yang salah. Hal itu membuat kedua rekan Rourke kehilangan kendali dan berbalik menodong pistol ke arah Rourke. Del Reyne juga sempat bergumam bahwa rekan Rourke tersebut hilang kendali diri dan mereka layaknya seperti Lyle Terry. Hal itu pun kembali meyakinkan Rourke bahwa Del Reyne benar-benar orang yang menculik anaknya. Nick kemudian datang menyusul ke atas gedung dan lagi-lagi hanya dengan mengucapkan kalimat sederhana, Del Reyne membuat dua rekan Rourke saling menembak. Lalu Del Reyne pun melarikan diri dengan melompat dari atas gedung itu dan membuat Rourke kehilangan jejak. Singkat cerita, pada malam harinya Rourke dikabarkan bahwa mereka telah berhasil melacak nomor yang menelpon untuk melaporkan perampokan sebelumnya. Dan diketahui telepon itu berasal dari sebuah toko paranormal milik seorang wanita bernama Diana Cruz.
Rourke bergegas pergi ke toko Diana yang kebetulan malam itu sedang melakukan sesi hipnoterapi dengan seorang pria. Diana pun mengakhiri sesi terapi tersebut karena melihat kedatangan Rourke. Sementara pria yang melakukan sesi terapi itu menunggu di luar. Sekilas terlihat ada orang lain yang mendatangi pria tersebut. Danny Rourke kemudian memperkenalkan dirinya serta memberitahu tujuannya mendatangi Diana untuk mengetahui hal lebih jauh tentang Del Reyne. Diana terkejut serta sedikit ketakutan karena mengetahui bahwa Rourke tidak berhasil menangkap Del Reyne. Diana pun menyuruh Rourke agar segera pergi dari rumahnya. Tiba-tiba pelanggan Diana sebelumnya menabrakkan motornya ke toko Diana dan saat Rourke mengarahkan pistolnya, pria tersebut malah bunuh diri dengan menancapkan kepalanya ke benda tajam di sebelahnya. Malam itu juga Rourke menahan Diana tetapi bukan untuk menghukumnya, melainkan agar Diana tetap aman. Saat sedang berbincang, Diana memberitahu Rourke tentang hipnotis kepada Rourke dan bagaimana hipnotis bisa bekerja pada seseorang seperti yang dilakukan Del Reyne kepada beberapa korbannya. Para korban Del Reyne mematuhi perintahnya, tetapi setelah itu mereka kehilangan ingatan tentang kejadian tersebut. Nick yang saat itu sedang berada di tempat itu pun merasa tidak yakin dengan apa yang dikatakan oleh Diana. Nick bahkan menantang Diana. Seketika Diana kemudian mempraktekkan bagaimana hipnotis bisa mempengaruhi seseorang dengan meminta Nick bersikap layaknya tahanan dan meminta Nick mencari udara segar di luar. Rourke pun tercengang melihat apa yang dilakukan oleh Diana. Sementara Nick yang berada di luar bertemu dengan Del Reyne. Kemudian Diana mengatakan bahwa ia sudah mencoba menghipnotis Rourke tetapi hal itu tidak berhasil. Diana juga menjelaskan bahwa sebenarnya dulu ia tergabung dalam organisasi rahasia pemerintah Amerika di mana mereka bertugas untuk mempengaruhi hasil politik. Hingga mereka menemukan kemampuan hipnotis dan melatih beberapa orang yang diantaranya adalah Del Reyne yang merupakan legenda paling kuat. Tetapi Del Reyne berkhianat dan ingin mengambil alih divisi dan Diana adalah salah satu orang yang menentang Del Reyne. Tapi kemampuan hipnotis Diana tidak sebanding dengan Del Reyne. Lalu saat Rourke dan Diana masih berbincang, tiba-tiba lampu padam. Nick kemudian muncul sembari menodongkan senjatanya ke arah Rourke, sehingga Rourke dengan terpaksa menembakkan pistol ke kaki Nick. Diana juga memperingatkan Rourke bahwa Nick tidak akan sadar sampai apa yang diperintahkan kepadanya selesai. Lalu Rourke memborgol Nick ke jeruji penjara. Rourke terus mencoba menyadarkan Nick tetapi Diana memperingatkan kembali bahwa Nick tidak akan mendengarkan mereka. Dan benar saja Nick mencoba terus menghampiri Rourke tanpa memperdulikan tangannya yang terluka karena memaksa menarik borgol. Akhirnya Diana pun menembak Nick sehingga Nick tewas. Scene kemudian berpindah pada keesokan harinya di mana berita tentang kematian Nick disiarkan di televisi yang mana Rourke dan Diana menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Tetapi Rourke dan Diana kabur di mana saat ini mereka sedang berada di kedai kopi. Seorang petugas lalu datang dan berniat membeli sebuah kopi tetapi ia pun seperti mengenali Diana dan Rourke. Sehingga Diana langsung menghipnotis petugas itu untuk membuat laporan palsu. Akan tetapi saat Diana dan Rourke keluar dari kedai, mereka langsung dihadang oleh Del Reyne yang membawa beberapa polisi. Del Reyne dan polisi yang hipnotis pun mencoba mengejar Rourke di perlintasan kereta. Namun tidak berselang lama Diana datang menolong Rourke. Mereka berdua pun kabur ke perbatasan Meksiko dan berniat menemui mentor Diana yang memimpin mereka menangkap Del Reyne. Namun ternyata mentor yang mereka temui adalah Del Reyne, yang mana Diana dan Rourke sempat terhipnotis dan mengira Del Reyne adalah mentornya. Diana dan Rourke pun segera kabur setelah menyadari hal tersebut. Tetapi alangkah terkejutnya mereka karena orang-orang yang berada di tempat itu telah terpengaruh oleh hipnotis Del Reyne dan langsung mengejar Diana serta Rourke hingga membuat mereka berdua terpojok. Namun saat Del Reyne muncul, tiba-tiba secara ajaib Rourke bisa menghipnotis para polisi agar balik menahan Del Reyne. Rourke pun terheran dengan dirinya karena mampu melakukan hipnotis. Ia ingin tahu semuanya tentang dirinya, anaknya dan juga siapa sebenarnya Del Reyne.
Kemudian Diana membawa Rourke untuk bertemu dengan River yang merupakan seorang hacker. Sesampainya mereka di tempat River, mereka pun mulai mencari informasi mengenai Rourke dan juga istrinya yang bernama Vivian. Dan ternyata Vivian adalah anggota divisi rahasia. Hal itu pun membuat Rourke sangat terkejut dan tidak percaya. Rourke kemudian semakin bingung dengan apa yang terjadi. Singkat cerita, pada malam harinya Rourke dan Diana beristirahat di mana saat itu Diana sedang mandi. Rourke tiba-tiba menerima telepon dari Del Reyne yang kemudian menghipnotisnya untuk membunuh Diana. Tetapi Rourke pun berusaha menahan dirinya agar tidak terpengaruh oleh hipnotis Del Reyne. Kemudian saat Diana sudah tertidur, Rourke bangun dan mendekati meja komputer milik River. Rourke pun mulai mencari data Diana yang ternyata sama dengan data istrinya. Vivian dan Diana adalah orang yang sama. Istri yang selama ini diingat oleh Rourke adalah ilusi dari hipnotis. Sedangkan Diana adalah istrinya yang asli. Rourke kemudian mengetik nama Domino yang awalnya mereka kira Del Reyne mengejar Domino, yaitu alat terkuat untuk menghipnotis seseorang. Di mana Domino sebenarnya adalah anak dari Rourke dan Diana. Domino memiliki kekuatan hipnotis yang sangat kuat karena terlahir dari kedua orang tua yang sama-sama bisa menghipnotis. Seketika Rourke pun terbayang kembali saat ia dan istrinya berdebat karena Diana menginginkan Domino atau Mini dibawa ke divisi agar bisa dilatih kekuatannya, sedangkan Rourke tidak mau karena ia hanya ingin menjalani kehidupan yang normal. Rourke lalu membawa Mini kabur dan menyembunyikan keberadaannya. Rourke kemudian menghapus ingatannya untuk menghilangkan jejak dan agar para anggota divisi tidak mengetahui keberadaan Mini. Diana lalu datang menghampiri Rourke. Tiba-tiba Rourke menyadari bahwa bisa saja apa yang dialaminya selama ini adalah sesuatu yang tidak nyata dan bahkan tempat mereka berada sekarang mungkin sebuah ilusi. Di mana kemudian mengatakan kepada Rourke untuk melihat lebih jelas lagi dan benar Rourke akhirnya tersadar dan melihat semua orang yang terkait dengan dirinya dari kejadian-kejadian sebelumnya ada di sana termasuk Nick teman Rourke yang ia kira telah tewas. Tempat itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Del Reyne yang dikejar-kejar oleh Rourke sebenarnya adalah anggota divisi organisasi rahasia tersebut. Di mana proyek pengembangan potensi Domino, yaitu apa yang terjadi pada Rourke sejauh ini adalah ilusi dalam proses rekonstruksi yang ke-12 yang mereka buat untuk membuka ingatan Rourke agar mereka mengetahui keberadaan Domino atau Mini. Tetapi pada rekonstruksi tersebut pun mereka gagal menggali informasi tentang Domino, yang akhirnya mereka memutuskan untuk menjalankan rekonstruksi ke-13. Cerita pun sama seperti di awal film, di mana Rourke dan Nick sedang mengintai perampokan bank. Namun saat sedang berjalan akan mengejar Del Reyne, tiba-tiba Rourke tersadar dan segera mengendarai sebuah mobil. Para anggota divisi yang menyadari hal itu segera menghadang Rourke untuk menghentikannya. Diana mencoba menghentikan Rourke dengan menghipnotisnya, tetapi hal itu tidak berhasil. Rourke kemudian pergi ke sebuah peternakan sapi milik sepasang suami istri Carl dan juga Thelma, di mana ternyata Rourke menitipkan Mini kepada mereka. Sementara itu, para anggota divisi rahasia pergi menuju peternakan sapi tersebut menggunakan helikopter. Rourke masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Mini. Mereka berdua pun saling melepas rindu karena sudah lama tidak bertemu. Akan tetapi anggota divisi sudah sampai di peternakan mereka dan langsung membunuh Carl dan juga Thelma. Kemudian Mini pun bertemu dengan Diana dan mencoba menyadarkan Diana. Ternyata peternakan sapi tempat mereka berada hanyalah ilusi yang dibuat oleh Mini untuk menjebak Del Reyne dan para anak buahnya. Mini kemudian menggunakan kekuatan hipnotisnya dan membuat anak buah Del Reyne saling serang. Del Reyne pun menyadari bahwa semua yang dilihat mereka tentang peternakan sapi dan juga kematian Carl serta Thelma merupakan sebuah ilusi di mana Carl serta Thelma masihlah hidup. Kini hanya tersisa Del Reyne seorang diri di mana ia mencoba membunuh Rourke tetapi ia tidak mampu melawan kekuatan Mini
yang akhirnya Del Reyna menembakkan pistol yang dipegangnya ke arah tubuhnya sendiri. Ternyata cerita sebenarnya adalah di awal saat Minnie lahir dari kedua orang tua yang bisa hipnotis, sehingga membuat ia memiliki kekuatan hipnotis yang sangatlah kuat. Hal tersebutlah ingin dimanfaatkan oleh divisi untuk merubah masyarakat agar melakukan apa yang diperintahkan, bukan untuk membuka potensi manusia seperti yang selalu mereka bilang. Rourke dan Diana pun awalnya sama-sama tidak setuju jika Minnie dimanfaatkan oleh divisi. Tetapi mereka juga sadar bahwa mereka tidak bisa kabur dari divisi tersebut. Dan satu-satunya cara untuk kabur adalah mengumpulkan semua anggota divisi dan menghancurkan mereka semua seperti yang dilakukan oleh Rourke dan Minnie sekarang. Tetapi untuk mencapai semua itu mereka harus menunggu selama 3 tahun sampai Minnie siap dengan kekuatannya. Dan untuk terlepas dari divisi tersebut, akhirnya Rourke dan Diana memilih untuk menghapus ingatan mereka. Tetapi saat itu Diana malah dipengaruhi oleh Del Reyna untuk ikut mencari Minnie. Namun pada akhirnya mereka semua bisa berkumpul kembali dan bebas dari divisi yang dipimpin oleh Del Reyna. Di akhir film kita pun diperlihatkan Rourke, Diana, Minnie dan Thelma yang pergi lebih dulu dengan menaiki helikopter dan meninggalkan tempat tersebut. Sementara Carl berniat membereskan bekas kekacauan yang terjadi di tempat itu. Namun ternyata Carl yang asli telah tewas tertembak, sedangkan Carl yang masih hidup adalah ilusi yang berhasil dibuat Del Reyna untuk mengelabui Rourke, Diana dan juga Minnie. Jadi Del Reyna belum benar-benar tewas. Ia masih hidup dan pasti akan mengincar Minnie kembali. Dan film pun selesai. Gimana film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah guys. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di alur film seru selanjutnya. Dadah.